Shalom, salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Novia Lestari, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berikut saya akan mewawancarai dua kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Uapa dan Kepala Sekolah SD Impres Margajaya. Berikut hasil wawancara kami. Halo, selamat pagi Pak Guru, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Ya, puji Tuhan, saya juga baik Pak Guru. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika. Pastinya Bapak sebagai kepala sekolah banyak menemukan hal-hal terkait dilema etika pada saat mengambil keputusan, ya Pak? Ya, pasti sebagai pimpinan atau kepala sekolah setiap saat itu menghadapi situasi seperti itu, entah itu datang dari siswa maupun juga dari guru-guru. Setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Pasti terjadi perbedaan pendapat di antara mereka sehingga bisa membuat situasi di lingkungan sekolah itu bisa baik, bisa juga tidak. Kalau bagi anak-anak, mereka punya karakter itu bervariasi, bermacam-macam. Butuh seorang pimpinan yang siap untuk melakukan atau mengambil keputusan. Keputusan yang diambil pun tidak boleh sepihak. Harus kita cari tahu mengapa anak ini berkelakuan seperti ini. Apapun yang dilakukan, kita harus cari tahu akar permasalahan. Ada anak-anak yang hanya sekedar mencari perhatian. Ada anak-anak yang memang betul-betul karakternya seperti itu. Kita harus cari jalan keluar untuk mengatasinya. Oke, baik Pak. Bagaimana Bapak selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan bujukan moral? Iya. Kasus yang merupakan etika itu kita bisa bedakan dengan bujukan moral. Etika itu merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang agak rumit atau susah untuk segera diubah. Merupakan kebiasaan atau pembawaan dari orang itu. Nah, apabila itu dia terapkan di sekolah, lalu bisa akan berpengaruh kepada yang lain. Ini sebagai pimpinan segera tanggap atau segera melihat situasi ini, entah lewat guru-guru atau lewat anak-anak yang memberikan laporan, kita segera ambil tindakan. Tindakan itu bermacam-macam. Ada yang dengan secara fisik, tetapi ada pula dengan cara memberikan petua, wejangan, nasihat supaya anak ini benar-benar berubah. Sebab apa yang dia lakukan itu bisa membuat orang lain ikut-ikutan, terutama teman-teman sekelas. Begitupun juga dengan guru-guru tadi, apabila ada salah seorang guru yang punya karakternya seperti itu, terus bisa berdampak kepada orang lain, ya kita sebagai orang dewasa harus segera mengoreksi atau kita segera berpikir kembali bahwa apa yang saya lakukan ini mungkin benar menurut saya, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Makanya pimpinan sekolah selalu panggil, persoalannya bagaimana? Kalau hanya seperti itu, upayakan supaya cepat selesaikan. Jadi kasus seperti ini kemarin mungkin saya sudah lakukan itu.
antara saudara guru dengan guru. Oke, baik Pak. Ya. Nah, dari kasus tadi ya, dari yang kasus-kasus dari dilema etika dan juga moral. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, itu tadi ada sebuah kasus yang belum diketahui sebab atau akibatnya. Nah, sebab dulu ya. Jadi apabila kasus itu sudah sampai ke meja pimpinan, nah, sebagai pimpinan atau kepala sekolah tidak bisa langsung mengambil keputusan. Dia harus bertanya. Ternyata pertanyaan yang saya ajukan itu jawabannya itu sama-sama benar. Lalu bagaimana mengambil keputusannya? Ya, ujung-ujungnya itu kita menyatakan bahwa ini salah paham. Itu pertama, salah paham. Terus kita tidak bisa mempertahankan pendapat kita, tetapi kita cari jalan tengah. Mereka akan dibuat menjadi baik, lalu jalan tengahnya itu harus tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kuncinya tadi, kita belum tentu mengatakan bahwa ini yang salah, terus ini yang benar. Sebab keputusan itu membuat yang menerima keputusan kita ini akan menjadi sakit. Seharusnya tidak bisa kepala sekolah ambil keputusan seperti itu. Lihat duduk persoalan dulu. Kalau memang itu kedua-duanya benar, ya cari solusi, cari jalan yang tidak merugikan salah satu pihak. Baik Pak. Nah, jika tadi Bapak sudah katakan seperti itu, lantas langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, prosedur mungkin ya. Jadi kalau memang itu kasus yang melibatkan anak-anak, bisa kita panggil orang tua. Bisa juga kalau kasus itu tidak terlalu berat, kita selesaikan sendiri di sekolah. Langkah yang pertama mungkin kita panggil satu-satu dulu, satu-satu cari tahu, itu kenapa sampai bisa begitu, dia kasih penjelasan. Terus yang kedua panggil yang satu lagi, datang kasih penjelasan. Lalu keduanya diperhadapkan, baru kita berikan penjelasan bahwa apa yang kamu buat sehingga terjadi seperti kasus tadi itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Nah, jalan tengah yang kita ambil itu tadi, itu salah paham tadi, salah paham dan harus damai, pegang tangan dan sebagainya, terus selesai. Nah, tapi kalau macam itu guru-guru atau siapapun dia, orang yang memang kasusnya kalau berat yang membuat ancaman dan segala macam tadi, kita tidak bisa ambil keputusan sendiri. Kita tampung, panggil, bicara, belum bisa selesai, kita libatkan orang lain yang berkepentingan. Artinya ada orang yang di atas dari kita. Pimpinan, saya sebagai pimpinan di sekolah, tetapi ada lagi pimpinan kita di atas. Nah, kasus-kasus seperti ini harus segera diselesaikan sebelum dengan berkepanjangan. Berarti dari langkah-langkah dan prosedur tadi ada komunikasi yang baik, kemudian mengaitkan dengan orang-orang yang terkait dengan kasus yang tersebut. Nah, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang lebih efektif lagi menurut Bapak? Iya. Jadi langkah yang efektif dalam hal ini, kita tadi sudah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak, berikan penjelasan. Kalau masing-masing
menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan itu mungkin bertentangan, artinya membuat salah satu pihak itu merasa disakiti atau dikecewakan. Jadi kita cari jalan tengah tadi, bisakah persoalan ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita libatkan orang lain. Ada orang lain yang mungkin lebih itu pun terutama atasan kita. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah hukum dan sebagainya, mungkin libatkan kepolisian atau sektor-sektor lain yang berhak ikut ambil bisa berbicara di sini. Sebab itu akan mengancam banyak orang, merugikan banyak orang. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi sudah kita bahas tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan itu. Nah, kemudian pada saat menyelesaikan kasus tersebut, apakah Bapak ada jadwal tertentu yang dibuat atau langsung menyelesaikan di tempat kasus tersebut? Iya, jadi tadi saya sampaikan setiap kasus itu ada berat ringannya, atau besar kecil, rumit dan tidak, itu tergantung itu tadi. Kalau kasusnya itu untuk lari ke anak-anak yang punya etika yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 jam, 2 jam atau 1 hari atau sekejap saja, kita harus siapkan waktu dalam bentuk jadwal. Anak ini bisa, kalau di sekolah kita itu ada guru BP atau BK, dia punya tugas untuk melakukan pendekatan, melakukan bimbingan, memberikan motivasi, mencari tahu sampai dengan apa istilahnya, anak ini berkelakuan seperti ini itu berawal dari mana dan sebagainya, lalu dari situ dikasih solusi, jalan keluar, bimbingan ini diberikan terus. Maka kita bisa buat dalam bentuk jadwal tadi, tapi kalau hanya kasusnya spontan saja, anak ini kita langsung selesaikan pada saat itu saja. Jadi tergantung kasusnya ya Pak? Berat ringan. Nah, dalam kasus pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau orang lain atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Itu tadi, ya. Jadi itu yang pasti itu tadi bergantung dari berat ringannya kasus tadi. Ya. Kalau kasusnya itu berat, kita pasti libatkan orang lain. Contoh macam di sekolah ini, menyangkut guru punya persoalan misalnya, kita tidak bisa selesaikan sendiri. Sebagai pimpinan punya tugas atau tanggung jawab, panggil dulu, datang, kita bicara dari muka berhadapan, bedah masalah, selesai. Kalau sudah selesai di sini, disadari lalu dilaksanakan. Nah, ternyata kalau memang apa yang kita sampaikan di sini ini belum bisa ditindaklanjuti, berarti kita ambil langkah ke berikutnya, menyurat. Dulu itu ada istilah panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Panggilan ketiga itu sudah dalam bentuk tertulis. Lalu kita libatkan orang lain, bawa ke atasan kita, misalnya dinas pendidikan. Kita sampaikan kasusnya seperti ini, kami sebagai pimpinan di sekolah tidak mampu menyelesaikan. Bukan tidak mampu, tapi sepertinya tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Tapi saya kembalikan persoalan ini ke dinas. Tolong kamu yang berkepentingan
artinya yang berwenang untuk mengambil keputusan seperti itu. Itu banyak kasus, bahkan kita sedang menghadapi itu. Iya benar sekali Pak. Nah, berarti harus melibatkan orang Melibatkan lain, orang lain. untuk kasus-kasus tertentu Kasus ya Pak. tertentu. Oke baik. Nah terakhir nih Pak, kira-kira dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi kita sudah bicarakan, poin penting apa yang mungkin harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema Iya, etika? jadi sebagai seorang pimpinan tenang, tenang, tenang dalam arti pasti kasus dari mana-mana masuk. Sebentar laporan dari sini, laporan dari sana, laporan dari itu. Iya. Membuat kita kalau lagi dengar ceritanya itu mungkin seperti orang sedang mengancam kita, jangan dalam situasi emosi tadi. Ih, kenapa bisa begitu? Ambil keputusan, anak dikeluarkan. Itu kan marah tadi. Tanya, cari tahu dulu apa penyebabnya sehingga begitu. Anak ini baku apa gara-gara di kelas ada yang nangis, ada datang, kenapa begitu? Pukul. Tidak bisa begitu. Jangan dulu cari tahu akar permasalahannya. Tidak boleh ambil keputusan dalam keadaan emosi. Tenang, baru pikir apa respon balik. Tindakan yang kita buat tadi itu apa ujung-ujungnya bagaimana? Kita pukul anak di sini, apakah orang tua menerima itu? Nah, pasti ujung-ujungnya ada. Kita lagi diperhadapkan dengan undang-undang perlindungan anak dan segala macam. Kalau kita salah melangkah, kita yang terancam. Guru atau kepala sekolah yang dapat sanksi, bukan itu. Makanya mengambil keputusan harus hati-hati. Tenang dulu baru ambil keputusan. Itu yang langkah seorang pemimpin yang bijak dan memikirkan efek samping yang nanti akan terjadi seperti apa. Jadi itu kuncinya adalah tenang dulu baru ambil keputusan. Baik Pak, berarti itu poin penting dari mengambil sebuah keputusan, yaitu harus tenang dulu, tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru ya. Oke, baik Pak, terima kasih untuk kesempatan dan waktu berbaginya dengan saya Pak. Ini menjadi pembelajaran bagi saya terkait dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Terima kasih Bapak. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk ke depan. Siapa tahu waktu ini bergulir terus. Hari ini anak masih di bawah, tetapi mungkin suatu saat akan jadi di atas. Praktekkan apa yang kita buat di hari ini, sebab itu akan menuntun kita untuk jalan yang baik. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Bulan puasa. Baik Pak. Perkenalkan, saya Novia Lestari. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Nabire. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya. Nah, jadi saya Susilo PD, Kepala Sekolah Simpres Marga Jaya, Wapa Nabire. Oke, baik. Itu saya. Oh ya Pak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak ya, terkait dengan dilema etika. Iya. Pastinya Bapak sebagai kepala sekolah banyak menemukan hal-hal terkait dilema etika pada saat pengambilan keputusan ya Pak. Baik Mbak, jadi pada siang hari ini tentunya ada tamu wawancara, kita terima kasih atas kunjungannya. Dan mengenai pertanyaan yang pertama tadi mengenai dilema etika, jadi di sini tuh kan mengambil kebijakan itu tentunya tidak sembarang. Ada masalah-masalah, ada 3 jenis masalah ini. Yang pertama jenis yang ringan, sedang dan berat.
tentunya kalau ringan itu kita bisa atasi secepatnya, kalau bisa ambil tindakan. Kalau yang sedang tentunya kita bicara dengan dewan guru dan komite. Lalu yang berat di sini ada dilema-dilema yang tentunya kita tidak bisa untuk menyelesaikan sendiri, maka kami tentu ada memanggil satu tokoh-tokoh masyarakat atau komite, kita ajak berunding bersama bagaimana untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Nah, baik, bagaimana Bapak selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Memang kita itu banyak kepentingan yang sangat mendesak. Tentunya tidak mungkin waktu kepentingan itu secara bersamaan kita selesaikan bersama-sama, nggak mungkin karena waktunya berbeda. Mungkin kepentingan yang satu mendesak, yang satu agak longgar, maka kita dicari mana yang sangat penting, mana yang sangat penting. Jadi kita pakai yang sangat penting dulu, yang penting ditunda dulu, bukan diabaikan, ditunda, dikasih waktu. Kita selesaikan yang sangat-sangat membutuhkan atau kepentingan itu, baru kita selesaikan yang penting. Yang penting tentunya agak longgar daripada yang sangat penting. Dan ditanyakan hal kedua ini tentunya kepentingan bersamaan. Jelas kita membutuhkan pemikiran yang jernih, pemikiran yang dingin, bagaimana untuk cara menyelesaikannya. Oke, baik. Itu berarti langkah-langkah dan atau prosedur yang Bapak lakukan ya? Iya, ya. Menurut Bapak langkah-langkah seperti apa yang efektif? Atau mungkin ada langkah efektif lainnya untuk kasus-kasus tertentu? Langkah-langkah pertama adalah kita itu kalau untuk menyelesaikan masalah, jelas pertama kita pada Tuhan dulu, berdoa dulu. Kita bagaimana adakah jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua tentunya pendekatan dengan orang tua murid. Terus yang ketiga ada langkah komunikasi dengan baik pada guru-guru, terus komunikasi dengan siswa, dengan lingkungan setempat, tentunya tak lupa pula ini dengan ketua komite. Ini langkah-langkah yang harus saya lakukan setiap ada permasalahan yang sangat berat, tentunya tidak bisa kita pecahkan sendiri, tentu kita berkomunikasi dengan organisasi tadi. Nah, ketika hal-hal tadi dilakukan, apakah ada tantangan dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema? Betul, memang keputusan ini tantangan sangat besar sekali. Selama saya jalani di Marga Jaya ini, karena di sini sekolah ini kan tentunya tidak dijalani oleh satu suku, banyak suku yang di sini. Maka dengan banyak suku ini tentunya dengan etika yang berbeda, dengan adat istiadat berbeda, pasti kita membutuhkan salah satu tokoh-tokoh yang diantara mereka yang bertikai atau punya masalah, bagaimana cara penyelesaiannya. Yang satu juga begitu, mungkin yang beda, yang utamanya yang sangat sulit, yang beda suku. Ini ada Ikari, ada Dani, ada Biak, Jawa Barat, Bugis. Ini tentunya dengan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan suku-suku tersebut. Terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, mungkin itu tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin selanjutnya dalam menyelesaikan kasus tersebut, apakah Bapak ada membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau langsung menyelesaikan itu di tempat? Iya. Kalau masalah jadwal, Mbak, ini kan tidak setiap hari ada masalah. tidak tahu kapan masalah itu akan datang. Tentu kita tidak siap untuk menjadwal penyelesaian masalah. Hanya dengan tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada suatu permasalahan, dan kita harus selalu, kalau masalah pendekatan kita selalu mudah-mudahan masalah tidak ada. Nah, seandainya itu dari masalah, kita sudah siap untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, karena
kita itu sebagai abdi negara, abdi masyarakat, siap 24 jam melayani semua apa yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Kita siap melayani kapan, dimanapun. Sebagai guru kita siap melayani masyarakat. Oke, baik Pak. Berarti kalau misalkan jadwal tertentu itu tidak ada ya? Tidak ada jadwal. Berarti ketika ada kasus? Tidak kasus baru dengan sendirinya, dengan sendirinya muncul. Nah, itu dengan dasar tadi yang bilang kita siap saat, karena guru itu kan 24 jam, bukan hanya sampai 12 jam. Ya. Selebihnya itu bisa komunikasi dengan masyarakat lingkungan setempat. Baik Pak. Nah, adakah seseorang atau orang lain atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh ya, tentu kita tidak bisa pecahkan sendiri keputusan itu. Dilema yang sangat berat tadi, yaitu mengenai masalah yang berat, tentu kita butuh orang lain. Di sini biasanya kita minta saran pendapat dulu kepada terutama yang dekat, yaitu Dewan Guru, terus komite atau masyarakat yang terdekat. Tentunya mana yang terbaik untuk dijadikan pertimbangan, itulah kita ambil keputusan. Oke, baik. Berarti kita mau ketika kasus itu terkait dengan orang-orang itu, Iya. maka orang-orang tersebut dipanggil untuk Iya. Kita minta pendapat. Jadi minta pendapat bagaimana penyelesaiannya. Kalau mamanya biak dengan Hikari, kita ada masalah di sekolah ini, tentunya panggil tokoh biak, tokoh Hikari kita temukan. Kita ini dulu. Bukan yang bermasalah, karena tidak mungkin hari itu kita selesaikan, tidak mungkin, karena suatu masalah hari itu masih panas. Kita harus dingin dulu, baru kita ini. Tentu butuh waktu. Ini Mbak. Terakhir ini Pak, Iya. kira-kira dari apa yang tadi Bapak sampaikan, poin penting apa yang mungkin harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi begini Mbak ya. Kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin, kita terima pahit getir seorang pemimpin. Enak tidak enak, gitu. Iya. Apa dibikin masalah-masalah yang ini orang lain, kita harus kita jalani dengan tabah, dengan ketulusan, dengan kedisiplinan, semua dengan lapang dada. Itu yang kita tanamkan di jiwa seorang pemimpin. Jadi apabila seorang pemimpin melewati semua ini, melewati ujian ini semua, maka itulah namanya yang disebut dengan pemimpin arif yang bijaksana. Oke, berarti ketika kita mengambil sebuah keputusan jangan terburu-buru, tapi Ya, ambil yang betul. ya. Jangan buru-buru, kepala dingin dulu. Iya. Tidak bisa panas dengan panas. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya berbagi dengan saya. Ini menjadi pelajaran penting Pak buat saya untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat Sama-sama. siang. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Uapa dan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Inpes Margajaya. Ada beberapa poin penting yang saya ambil dan saya refleksikan dari kegiatan wawancara yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama bahwa saya mendapati bahwa kepala sekolah telah mampu mengidentifikasi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan antara nilai-nilai yang ada dalam diri kepala sekolah sendiri dan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang mereka hadapi. Lalu yang kedua, kepala sekolah mampu menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus dilema tersebut. Yang ketiga, dalam kasus-kasus disampaikan dari kepala sekolah, saya meyakini bahwa mereka telah mampu mengumpulkan fakta-fakta relevan terkait dengan kasus-kasus dilema yang dihadapi. Kemudian yang keempat, mereka mampu menguji benar atau salah, yaitu ketika saya mendapati mereka dapat mengedepankan bahwa komunikasi adalah hal terpenting dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, dari wawancara tadi pun saya menemukan bahwa kepala-kepala sekolah telah menggunakan langkah opsi trilema, di mana langkah ini mereka bisa mengambil sebuah tindakan di luar jalur pengambilan keputusan dilema etika. Yang keenam,
Mereka telah mampu mengambil keputusan atas dasar kepentingan orang banyak, atau juga mereka memiliki mengambil sebuah keputusan itu atas dasar kepentingan murid. Nah, dari hasil wawancara ini akhirnya saya mendapat pembelajaran bahwa dalam membuat satu keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika, maka saya harus bijak untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak boleh tergesa-gesa, tetapi harus tenang, kepala dingin, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Demikian hasil wawancara dan refleksi saya terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Terima kasih. Saya Novi, salam guru penggerak.